Kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Berasal dari bahasa Latin chroma yang artinya warna dan soma yang berarti badan. Kromosom berbentuk seperti benang-benang menebal. Jumlah kromosom setiap makhluk hidup berbeda-beda. Seperti saya manusia yaitu 46. Saya kucing, saya memiliki jumlah kromosom 38. Saya tomat, saya memiliki jumlah kromosom 24. Saya kembar, saya memiliki jumlah kromosom sebanyak 30. Belum saya bawang, saya memiliki jumlah kromosom 16. Sekitar setengah protein yang terdapat pada kromosom berupa histon. Histon merupakan protein dengan konsentrasi asam amino yang tinggi dengan gugus tambahan. Histon melekat erat pada DNA membentuk subunit seperti manik-manik pada rantai DNA dan disebut nukleosom. Oleh karena itu, histon berperan penting dalam pembungkusan DNA dan mempertahankan bentuk kromosom. Sentromer atau kinetoker disebut juga kepala kromosom. Di dalam sentromer ini tidak terdapat gen. Sentromer berperan pada pembelahan sel, yaitu sebagai tempat melekatnya benang-benang gelendong yang mengarahkan pembelahan sel. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dapat dibedakan menjadi 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kromosom metafelik. Kromosom metafelik adalah sentromernya terletak di tengah dan memiliki lengan sama panjang dan membentuk urigi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kromosom subtetrasentik. Letak sentromernya mendekati bagian tengah sehingga lengan yang satu lebih panjang dari lengan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kromosom aposentik. Letak sentromernya mendekati ujung sehingga salah satu lengannya sangat pendek, disebut juga bentuk J. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kromosom tetrasentrik. Kromosom tetrasentrik adalah letak sentromer di ujung yang memiliki satu lengan yang berbentuk I. Lengan kromosom adalah badan kromosom itu sendiri. Lengan kromosom disebut juga kromatid, kecuali kromosom telosentrik. Umumnya, kromosom memiliki 2 buah lengan yang dibatasi oleh sentromer. Lengan kromosom tersusun oleh selaput atau membran, chromonema, dan matriks. Selaput berfungsi untuk melapisi dan melindungi kromosom. Kromosom berupa cairan yang mengisi seluruh bagian kromosom. Chromonema tersusun atas butiran atau manik-manik yang disebut kromomer atau nukleosom. Saya akan menjelaskan tentang autosom atau juga disebut dengan kromosom tubuh atau kromosom somatik. Autosom adalah kromosom yang menentukan sifat-sifat sel tubuh pada makhluk hidup dengan menggunakan rumus 2N dikurangi 2. Sebagai contoh, kita akan mengambil kromosom manusia yaitu 46 dikurangi dengan 2 menjadi 44 atau 22 pasang. Kromosom disebut juga dengan kromosom kelamin karena memiliki peran untuk menentukan jenis kelamin. Seperti kromosom pada pria ini yang memiliki tanda XY dan kromosom pada perempuan memiliki tanda XX. Gen merupakan unit terkecil dari materi genetik yang berperan dalam mengendalikan sifat-sifat organisme. Gen terletak pada lokus di kromosom. Gen dibedakan menjadi 2 tipe utama. Yang pertama, gen dominan, cenderung mendominasi dan lebih sering muncul dalam keturunan. Biasanya diberi simbol huruf kapital, misalnya K besar untuk gen rambut keriting. Yang kedua adalah gen resesif. Gen ini tidak mendominasi dan hanya akan muncul jika tidak ada gen dominan. Simbolnya berupa huruf kecil, misal K kecil untuk gen rambut lurus. Selain itu, gen juga memiliki pasangan yang disebut alel. Susunan alel berupa yang pertama, homozigot dominan, yaitu kedua alel sama-sama dominan, misal K besar dengan K besar. Yang kedua, heterozigot, yaitu satu alel dominan dan satu alel resesif, misal K besar dengan K kecil. Yang ketiga, homozigot resesif, yaitu kedua alel adalah resesif, misal K kecil dengan K kecil.
DNA terdiri dari 2 rantai polinukleotida yang melilit membentuk double helix. Setiap nukleotida tersusun dari 3 komponen, yaitu gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen ini terdiri dari 4 jenis, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Pada double helix, basa nitrogen berpasangan secara spesifik, yaitu adenin berpasangan dengan timin, dan guanin berpasangan dengan sitosin, melalui ikatan hidrogen. Proses replikasi DNA adalah penggandaan DNA yang terjadi sebelum sel membelah. Dalam replikasi ini, struktur diurai menjadi 2 rantai tunggal oleh enzim DNA helikase. Setelah itu, single strand binding protein atau SSB menstabilkan rantai tunggal DNA agar tidak kembali menggulung. Replikasi dimulai pada area berbentuk seperti garpu, di mana satu untayan DNA disebut landing strand dan yang lainnya disebut lagging strand. Pada saat proses replikasi terjadi, replikasi dimulai oleh enzim primase yang membentuk primer. Primer yang dibentuk yaitu segmen RNA pendek yang dikenali polimerase untuk memulai replikasi. DNA polimerase berfungsi merangkai rantai-rantai mononukleonida membentuk DNA baru. Sebaliknya, pada lagging strand, replikasi berlangsung terputus-putus, membentuk fragmen Okazaki atau DNA pendek yang membutuhkan primer RNA yang dicetak oleh enzim primase. Setelah fragmen Okazaki terbentuk, enzim eksonuklease menghilangkan primer RNA dan DNA polimerase menggantikannya DNA baru. Enzim ligase kemudian menyambung fragmen-fragmen Okazaki menjadi rantai DNA yang utuh.